Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dengan NIM 2161201045 dengan dosen pengampu Dr. Faktur Rahman SE MSI MM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan data penelitian dengan mata kuliah Teknologi Informasi Terapan Manajemen. Pengolahan data penelitian terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tabulasi data. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Yang keempat, uji normalisasi. Yang kelima, uji T. Yang keenam, uji F. Yang ketujuh, uji koefisien determinasi. Yang kedelapan, koefisien rekreasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, tabulasi data. Kasus data yang saya ambil, datanya yang berjudul pengaruh stres kerja terhadap semangat kerja karyawan pada PT Sony Toga Gemilang Cabang Pekanbaru. Yang kedua adalah uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsanan suatu instrumen. Saya menjelaskan 35 responden variabel X dan 35 responden variabel Y. Kopikan semua tabulasi, hanya nilai tabulasi dan nilai total. Nomor item tidak perlu dikopi ke SPSS, lalu dipaste, lalu diubah di variabel view. Part 001 akan diberi nama X1, X2, X3 sampai seterusnya, supaya nilai lebih minimal. Selanjutnya, kembali ke data view. Untuk menghitung kevaliditas, klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Private, Ctrl A, lalu blok pindahkan ke sebelah kanan, lalu klik OK, kemudian akan muncul valid atau tidak valid. Cara melihat valid atau tidak validnya, cara membandingkan R hitung bagi R tabel. Responden 35 orang adalah R tabel sama dengan 0,3246. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Ada 2 cara pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih R tabel, maka item dinyatakan reliable. Jika nilai R hitung kurang R tabel, maka item dinyatakan tidak reliable. Kemudian, membandingkan nilai Crowbar alpha. Jika nilai Crowbar alpha lebih besar 0,60, maka dinyatakan tidak reliable. Caranya, pilih Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Sudah muncul kontak dialog, lalu masukkan semua item sebelah kanan, lalu klik OK. Kesimpulannya adalah uji reliabilitas datanya bersifat reliable. Crowbar alpha lebih besar 0,60. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji normalitas. Dasar mengambil normalitas adalah hasil 0,05, maka nilai distribusi normal. Jika nilai signifikan kurang 0,05, maka nilai distribusi normal, maka dikatakan data mendekati garis diagonal data normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji T statistik. A. Hipotesis statistik. HO diduga stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. HA diduga stres kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Yang B. Kriteria. HO ditolak apabila T hitung lebih besar T tabel atau kurang T hitung lebih kecil. Kurang T tabel. HA diterima apabila T hitung lebih kecil T tabel atau kurang T hitung lebih besar kurang T tabel. Yang C, T tabel sama dengan A per 2 bagi N kurang 2 menjadi 0,005 per 2 bagi 35 kurang 2 menjadi 0,025 bagi 33 menjadi
2,0841. D terhitung sama dengan min 4,597. Keputusannya min 4,597 lebih besar 2,0841. Artinya HO ditolak, stres kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji V. Hipotesis statistik HO diduga stres kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. HA diduga stres kerja berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Kriteria HO ditolak apabila F hitung lebih besar F tabel. HA diterima apabila T hitung lebih kecil T tabel. F tabel sama dengan N kurang K bagi K kurang 1 menjadi 35 kurang 2 bagi 2 kurang 1 menjadi 33 bagi 1 menjadi 4,14. F hitung sama dengan 21,136. Keputusannya adalah 21,136 lebih besar 4,14. Artinya HO ditolak sama dengan stres kerja berpengaruh pada signifikan terhadap semangat kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinan. Nilai R squared sama dengan 0,372. 0,372 kali 100 sama dengan 37,2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien regresi. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 0,625 tambah 390. Artinya A nilai Y pada saat X sama dengan 0, apabila X sama dengan O maka A sama dengan 0,625. B. 0,390 artinya variabel stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Apabila X stres kerja meningkat satu satuan, maka kinerja akan meningkat sebesar 0,790. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.